Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada para muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudariku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cek. Saya izin untuk sedikit ke bawah karena misa EKM agak sedikit beda ya dengan yang lain. Mic-nya apakah nyala? Oke. Saya ingin menyapa rekan-rekan muda terkasih, Bapak Ibu, anak-anak kalau yang masih bangun, selamat malam. Haleluya. Kristus bangkit. Oke, sudah ngantuk belum? Belum? Sudah lewat jam tidur nih, jam 12. Pas, nah ini midnight mass ya, midnight mass. Jadi ini sejak saya tabisan pertama kali mass jam 12 malam gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya izin memanggil dengan teman-teman supaya yang senior itu merasa lebih muda. Ya, teman-teman sekalian, supaya tidak ngantuk, saya ingin kita bernyanyi bersama. Ya, supaya tidak ngantuk. Nih romonya ngomong apa ini nanti ngantuk malah. Kita punya kor yang sangat bagus, sangat baik sekali. Dari mana ini ya? Ah ya itu dari situ. Sudah menyiapkan. Ya, sudah menyiapkan latihannya berhari-hari. Silakan teksnya ditampilkan. Pasti semua tahu lagunya. Terutama kakak-kakak yang seperti saya, milenial.
Nah, di sini yang milenial siapa? Angkat tangan yuk. Oh, ya oke, cuma 2. Yang lain Gen Z semua. Oke. Yuk, teksnya ada? Apakah teksnya ada? Oke. Belum? Oke, pasti tahu lagunya. Bisa lihat HP. Silakan. Yuk. Tahu lagunya? Mari kita bernyanyi. Aku tak mengerti Apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang tahu, meski kau tak pernah tahu. Oke, cukup ya. Jangan karaoke di gereja. Oke. Teman-teman muda, Bapak Ibu, lagu ini lagu yang sangat terkenal. Oleh siapa? Dewa. Oke. Lagu yang berkisah tentang sebuah harapan yang pupus. Ya, sebuah harapan yang pupus. Di mana dalam hidup kita semuanya kita pasti punya harapan. Punya, kalau bahasa sekarang itu punya yang namanya ekspektasi. Ada ekspektasi. Nah, ini ada slide-nya mana? Ada ekspektasi. Di sebelah ekspektasi itu ibarat mata uang ya, keping mata uang. Pasti kalau ada ekspektasi ada yang namanya realitas. Reality ya. Banyak dari antara kita yang mengalami 2 sisi mata uang ini. Ya, ada yang ekspektasinya A, realitasnya A. Tapi mungkin banyak juga dari kita, terutama yang masih muda-muda ini, mungkin merasa bahwa ekspektasinya A, realitasnya silahkan sebut sendiri, bisa disesuaikan. Nah, realitas itu banyak kali tidak sama dengan ekspektasi. Maka Ahmad Dhani mungkin menciptakan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Pupus, ketika harapanku tidak menjadi kenyataan. Ketika realitasku itu sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Nah, teman-teman muda, tadi kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan hari ini, yang ada visualisasinya tadi secara sederhana, teman-teman kobar, anak orang-orang muda berusaha untuk menginterpretasikan bacaan pertama dan bacaan epistola tadi, ada interpretasinya dalam visualisasi plus bacaan Injil itu sebenarnya bermuara pada satu kata yang bisa mungkin menjadi tema kita, tema yang selalu kita ulang bertahun-tahun setiap Paskah, setiap kita kursi supaya duduk di dalam setiap tahun dengan setia. Kita ulang-ulang tanpa jemu. Tema apa? Temanya adalah harapan. Hope. Ada teksnya? Nah, ini hati yang pupus. Ini Yesus yang bangkit dan memberi harapan. Next lagi. Hope. Bahasa Inggrisnya hope, sederhana. Bahasa Indonesianya harapan. Sesuatu yang klasik. Mungkin sesuatu yang klise.
Harapan lagi, harapan lagi. Kenapa kita harus berharap? Apa ada sih harapan yang tidak pernah mengecewakan saya? Mungkin ada dari kita sedang mengalami tadi hati yang remuk, ya. Mungkin cintanya ditolak, cintanya bertepuk sebelah tangan. Mungkin juga cita-citaku untuk masuk UGM, UI, UU yang lainnya itu pupus karena nggak lolos SMB. Ya itulah SMBT, itulah. Zaman saya itu istilahnya apa ya? Ya 30 tahun yang lalu. Mungkin juga harapan mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Atau mungkin harapanku untuk segera mendapat pekerjaan ternyata pupus. Banyak harapan mungkin pupus di awal tahun ini. Ini baru awal tahun ya, bulan April. Tapi kok sudah banyak yang mengecewakan. Sudah banyak yang membuatku patah hati mungkin. Pertanyaan besarnya, apakah ada harapan yang tidak mengecewakan itu? Apakah masih ada di dunia yang kita hidupi sehari-hari? Maka saya minta ditemani oleh rekan tinju saya, Frater Kavin, yang size-nya seperti saya. Frater Kavin, ada enggak kira-kira, saya mau tanya, harapan yang kira-kira itu tidak mengecewakan kita, itu apa sih? Monggo. Baik, Romo Andre, terima kasih. Harapan yang tidak mengecewakan. Bahasa Latinnya sudah ada di layar. Spes non confundit. Ini adalah sebuah surat dari Paus Fransiskus di masa tahun Jubileum, tahun 2025 kemarin. Dan terinspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5. Intinya apa? Paus Fransiskus ingin kita berharap pada Kristus. Di sana digambarkan suatu perumpamaan, harapan itu seperti perahu yang ada di tengah lautan. Kadang lautannya tenang, kadang lautannya penuh badai. Ada 3 ciri apa itu harapan dalam Kristus. Yang pertama, harapan pada Kristus harus berakar dan setia pada Kristus sendiri. Berakar pada Kristus. Biasanya kita membuat harapan-harapan karena berdasarkan kemampuan manusiawi kita. Keinginan juga. Keinginan kita. Itu dia. Wah, misalnya tahun 2026 aku pengen kurus. Wah, tetap kayak gini saja ya kita, Romo Iya. Andrea. Sulit sekali ini. Sulit. Sulit sekali ya. Ini kita tidak mengandalkan Kristus ini sepertinya. Iya, kurang mengandalkan Kristus Kurang kita. mengandalkan Oke. Kristus. Nah itu, kemampuan manusiawi, keinginan manusiawi seringkali menjebak kita sehingga kita lupa berakar pada Kristus. Ciri yang kedua adalah harapan itu seperti jangkar. Menjangkarkan hidup kita kepada kebaikan yang tertinggi, yaitu Kristus sendiri. Karena saya belajar teologi, Romo Andre, Iya. saya juniornya Romo Andre. Saya sudah Lama lama nggak baca teologi, makanya saya ngundang Frater Kavin. Silakan Frater. Ada seorang teolog namanya Jürgen Moltmann. Dia seorang teolog dari Jerman. Moltmann ini membedakan yang namanya ekspektasi dan harapan. Ekspektasi itu kita mengandalkan kemampuan manusiawi kita, melihat, menghitung, kalkulasi masa kini dan mengekstrapolasinya. Melemparkan ke depan, ke masa depan. Sehingga kadang-kadang kalau masa depan realitasnya tidak seperti ekspektasi kita yang dulu,
kita jadi patah hati. Kita Pupus. jadi pupus. Nah, harapan itu berbeda dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi masa kini menghampiri masa depan, kalau harapan itu masa depan menghampiri masa kini. Loh, gimana itu? Bisa. Kok bisa? Masa depan menghampiri masa kini itu seperti Kristus dalam janjinya akan memberikan kebahagiaan abadi bagi kita. Kristus melalui penderitaan salib dan kebangkitannya telah memenuhi janji itu. Dan seluruh janji itu nanti di kemudian hari ketika kita berjumpa dengan Kristus sendiri akan terpenuhi seutuh-utuhnya. Kristus menghampiri masa kini kita. Dan Kristus juga hadir dalam pribadi-pribadi, dalam peristiwa-peristiwa. Seperti tadi Kristus menghampiri Maria tadi ya. Makanya Kristus Itu ya. mengatakan, jangan takut. Do not afraid. Nah, Don't be afraid. don't be Ya. afraid. Ya, gitu. Oke. Yang ketiga, ciri ketiga. Harapan kepada Kristus itu harus sabar. Sabar. Semua ada waktunya. Susah, frater, sabar itu. Generasi zaman sekarang itu kan pengennya cepat-cepat instan. Wah, instan. Saya ini juga di antara millennials dan Gen Z ini ya. Pengennya cepat-cepat, kalau ada kabar harus paling pertama. Kalau pengen mie juga pengennya instan Mie ya. instan, makanya jadi kayak gini itu Romo ya. Nah, maka kita diajak untuk sabar. Kita belajar dari Pekan Suci. Pekan Suci ada Minggu Palma, ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci, dan seringkali disebut sebagai Sabtu Sepi. Yang gelap gulita, kita menunggu kebangkitan Kristus dalam vigili malam ini. Kesabaran itulah kunci dari harapan supaya kita tidak pupus, supaya kita tidak ambiar dan malah patah hati. Nah, dari semua ciri harapan itu kita tahu ekspektasi berbeda dengan harapan. Oh begitu, Iya. baru tahu ya. Makanya dikasih tahu. Oke. Oke, maka pesannya adalah jangan takut berharap pada Kristus. Jangan takut berharap pada Kristus. Kristus. Karena tidak ada satupun kegelapan yang terlalu kelam bagi cahaya Kristus yang kita saksikan dan kita rayakan hari ini. Cahaya Kristus selalu menang bagi kita. 3 pesan lagi terakhir, beranilah berharap pada Kristus. Yang kedua, jadilah tangguh karena kita perlu mentalitas Paskah. Kalau jatuh, kalau ambruk, bangkit lagi. Tangguh. Kita harus tahu di mana yang merupakan ekspektasiku, di mana yang merupakan sungguh-sungguh harapan sejati. Tangguh, bangkit lagi seperti Kristus yang bangkit. Dan terakhir, kita harus mengandalkan doa dan usaha. Betul. Seperti perumpamaan dalam spes non confundit tadi, seperti Sauh. Sauh tidak hanya punya jangkar, tetapi juga punya layar yang membuat dia bergerak dan terus maju. Move on. Move on, Baik. selalu bergerak. Seperti suatu pepatah Romo Andre dalam Apa bahasa itu? Latin disebut Homo viator spe erectus. Artinya, Manusia Terjemahannya. bersiarah ditopang oleh harapan. Wow. Ketika kita bersiarah, kita pasti mengalami jalan-jalan yang berkilak-kiluk. Ketika kita jatuh ditopang oleh harapan akan Kristus. luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang malam ini, masihkah kita berani Harap. Baik, mari kita ucapkan satu dalam hati kita masing-masing. Satu saja harapan untuk kita bawa dalam doa-doa kita, terutama dalam merayakan Paskah kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.